Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan metode manajemen by objective dan behaviorally anchored rating scale pada CV Rated Solution. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vivi Nurcayawati dan Ibu Tan Amedia. Perkenalkan, nama saya Yani Rahmawati dengan NIM 1641100001. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Berikut ini merupakan table of content yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, profil perusahaan, latar belakang, landasan teori, skema pengembangan, demo aplikasi, dan yang terakhir kesimpulan. CV Rated Solution merupakan perusahaan yang berdiri pada bulan Mei 2019 yang memiliki sebuah startup yang menghubungkan antara penyedia lapangan olahraga dengan masyarakat yang membutuhkan lapangan olahraga. Masalah yang pertama yaitu belum memiliki kriteria dalam proses perhitungan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya. Masalah yang kedua adalah belum memiliki standar sasaran kerja dan penilaian kinerja. Solusi dari masalah-masalah yang didapatkan sebelumnya yaitu dengan membangun dan mengimplementasikan aplikasi penilaian kinerja karyawan yang di dalamnya terdapat metode MBO dan untuk menentukan kriteria dan subkriteria penilaian. Sedangkan metode BATS untuk menentukan indikator dan penilaian Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi penilaian kinerja karyawan menggunakan metode MBO dan BATS pada CV Rated Solution. Batasan masalah yaitu yang pertama, aplikasi menggunakan metode MBO sebagai penilaian berdasarkan sasaran kerja individu. Sedangkan BATS digunakan sebagai penilaian perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. Perspektif yang digunakan adalah financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Landasan teori yang digunakan ada 6, yaitu penilaian kinerja, manajemen objektif, balance scorecard, critical success factor, behavioral anchored rating scale, dan yang terakhir sistem development life cycle. Skema pengembangan pada penelitian ini terdiri dari tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap akhir. Pada tahap awal terdiri dari communication. Communication sendiri memiliki dua proses, yaitu project initiation dan requirement gathering. Sedangkan pada tahap pengembangan terdiri dari tahapan planning, modeling, dan construction. Pada tahapan planning menghasilkan jadwal kerja. Pada tahapan modeling memiliki dua proses lagi, yaitu analisis dan desain. Pada analisis memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah menganalisis metode manajemen by objective. Pada metode manajemen by objective memiliki beberapa tahapan, yaitu menetapkan tujuan perusahaan dengan aktivitas yang dilakukan adalah brainstorming dengan Bapak Faris. Yang kedua, menganalisis tujuan dan objektif setiap bagian. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan cara brainstorming dengan owner dan kepala bagian mengenai tujuan bagian dan objektif pada setiap bagian. Yang ketiga, menganalisis aktivitas bisnis pada perusahaan. Aktivitas yang dilakukan adalah diskusi dengan pihak CV Rated Solution
yang akan menghasilkan aktivitas bisnis. Yang keempat, perumusan critical success factor. Pada tahapan ini terdiri dari dua proses, yaitu mereview dari studi literatur, dan yang kedua melakukan wawancara yang berisi mengenai konfirmasi dari hasil studi literatur dengan kesesuaian kondisi perusahaan. Yang kelima, identifikasi sukses faktor. Pada tahapan ini, melakukan penyelarasan antara kriteria dan subkriteria penilaian dengan perspektif pada metode dengan menggunakan metode balance scorecard. Pada proses kedua, analisis, yaitu menganalisis metode behaviorally anchored rating scale yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan critical incident technique. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai insiden-insiden yang sering terjadi. Yang kedua adalah pembuatan performance dimension. Pada tahapan ini menghasilkan indikator-indikator penilaian yang didapatkan dari insiden kritis dan disesuaikan dengan perspektif, kriteria, dan subkriteria pada setiap bagian. Yang ketiga, tahapan penentuan skala insiden. Hasil dari skala insiden didapatkan dari hasil kuesioner dan akan digunakan untuk skala penilaian untuk pengisian realisasi nilai pada aplikasi. Yang keempat, yaitu menentukan sasaran kerja dan pembuatan pada sasaran kerja akan diselaraskan dengan perspektif, kriteria, subkriteria, indikator, bobot, dan target. Yang kelima adalah perumusan rubrik penilaian. Perumusan rubrik penilaian, aktivitas yang dilakukan adalah dengan cara brainstorming dengan pihak civil solution. Yang kelima adalah final instrument. Tahapan ini berupa perhitungan pada metode BAS akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Proses selanjutnya pada analis adalah identifikasi kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan fungsional, pembuatan desain tipodiagram yang pada proses desain terdiri dari sistem flowchart, data flow diagram, IRT, struktur tabel, desain I/O, desain skenario uji coba, dan pada tahapan construction terdiri dari spesifikasi sistem, pembuatan aplikasi, dan uji coba. Berikut ini merupakan perhitungan penilaian kinerja. Rumus yang pertama adalah untuk menghitung indikatornya yaitu skala dikalikan bobot. Yang kedua adalah dengan menghitung subkriterianya, yaitu nilai subkriteria pertama ditambah nilai subkriteria kedua ditambah nilai subkriteria N. Untuk menghitung setiap kriteria yaitu dengan menjumlahkan antara kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria N. Dan yang terakhir adalah rumus untuk menghitung rata-rata keseluruhan. Dengan rumus perspektif dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah perspektif. Berikut ini contoh perhitungan penilaian kinerja karyawan sesuai metode BARS. Dari hasil penilaian sebelumnya, maka ditemukan rata-rata keseluruhan yaitu 7,6 ditambah 4,65 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 5,31. Dari hasil yang didapatkan tersebut akan mendapatkan nilai cukup dan dapat dilihat dari skala penilaian seperti pada tabel berikut. Berikut ini merupakan I/O diagram pada penelitian saya. Berikut ini merupakan konteks diagram pada penelitian saya. Demo aplikasi.
Yang pertama saya akan login sebagai admin. Admin di sini jabatannya adalah sebagai bagian HR. Admin akan mendapatkan master data karyawan, master data perusahaan, master data penilaian, dan master data evaluasi. Untuk penilaiannya akan dilakukan oleh penilai, sedangkan HR tidak bisa menilai. Ini saya akan login sebagai direktur. Direktur sendiri hanya menerima satu master data, yaitu sasaran kerja, tetapi tidak dapat melakukan input, update, dan delete, hanya dapat melihat saja. Ini merupakan halaman penilaian kinerja karyawan. Data yang diambil adalah dari data karyawan, total penilaian, nilai tulis yang didapatkan, dan status penilaian. Status penilaian ada 3 macam, yaitu sudah dinilai, sebagian belum dinilai, dan belum dinilai. Ini merupakan halaman penilaian kinerja karyawan berdasarkan perspektif. Ini merupakan halaman penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria. Ini merupakan detail halaman penilaian kinerja karyawan berdasarkan subkriteria. Dan ini merupakan penilaian kinerja berdasarkan indikator penilaian. Indikator pada halaman ini terdapat bobot, target, hasil input dari form penilaian, skala, dan nilainya, serta status penilaian. Ini merupakan form data penilaian kinerja karyawan. Ini merupakan halaman rekapitulasi nilai. Di sini data yang diambil adalah data karyawan, data hasil penilaian kinerja berdasarkan perspektif dan kriterianya, total penilaian. Total nilai ini didapatkan dari perhitungan hasil dari penjumlahan perspektifnya. Misalkan keuangan ada 1, pelanggan ada 1, proses internal memiliki kriteria 1, dan pertumbuhan dan pembelajaran memiliki kriteria 1 juga. Dari hasil penilaian tersebut dijumlahkan, yaitu 8 ditambah 3,40 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 19,4. Lalu rata-rata keseluruhan ini yaitu 19,4 dibagikan dengan 4 perspektif ini. Nilai huruf yang didapatkan ini didapatkan dari skala penilaian. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Pada evaluasi kinerja, halaman keduanya ini merupakan tampilan untuk review hasil penilaian kinerjanya. Dan ini untuk halaman penilaian kinerja, button akan muncul ketika skala mendapatkan 1-3. Sedangkan untuk 4 dan 5, button tidak akan muncul. Berikut ini merupakan halaman laporan penilaian kinerja karyawan. Seperti ini, dan bisa melakukan cetak laporan. Outputnya berupa file PDF. Ini merupakan laporan penilaian kinerja karyawan per periode. Akan menghasilkan data seperti ini, yaitu NIK, nama karyawan, jabatan, bagian,
nama penilai, tanggal penilaian, nilai keseluruhan, nilai cukup, nilai huruf, dan dapat melakukan cetak laporan. Ini untuk laporan rekapitulasi nilai, memilih karyawan dan periode penilaian, dan bisa melakukan cetak laporan juga. Berikut ini untuk laporan rekapitulasi nilai per periode akan menghasilkan seperti ini. Kenapa kok keuangan pada Rayana? Kenapa kok keuangan dan pelanggan pada nama karyawannya Rayana tidak memiliki nilai? Karena perspektif yang didapatkan oleh Rayana ini tidak memiliki perspektif keuangan dan perspektif penilaian. Maka penilaian akan dilakukan berdasarkan perspektif yang didapatkan. Ini merupakan halaman laporan evaluasi kinerja karyawan, memilih karyawannya, memilih periodenya juga, dan akan menghasilkan seperti ini. Ini merupakan halaman laporan evaluasi kinerja karyawan per periode. Di sini ada button detail untuk melihat detail laporan evaluasi kinerja. Ini merupakan data grafik histori penilaian kinerja. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada aplikasi ini yaitu aplikasi penilaian kinerja terdiri dari proses pengelolaan data master, penilaian kinerja karyawan, evaluasi kinerja, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebutuhan fungsional. Aplikasi dapat menghasilkan laporan berupa file PDF. Laporan terdiri dari laporan penilaian kinerja, penilaian kinerja per periode, rekapitulasi nilai per periode, evaluasi kinerja per periode, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam melihat laporan yang telah dilakukan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.